Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat, dimanapun Anda berada. Gimana pemirsa kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan serangkaian aktivitas di siang hari ini. Dialog Rumah UMKM kali ini kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang merupakan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan berbincang seputar usaha yang sedang dijalankan hingga saat sekarang ini. Dengan tema hari ini, canting mengubah motif menjadi rupiah. Pemirsa, batik bukan hanya sekedar warisan dan identitas budaya, akan tapi juga terdapat simbol historis dalam setiap warna dan motifnya. Selain indah, batik juga ternyata menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Dan bersama dengan narasumber kita kali ini, kita akan bahas tuntas seputar batik dan usaha yang juga dijalankan hingga saat sekarang ini. Dan langsung saja kita perkenalkan dan ajak untuk berbincang bersama kita hari ini di Dialog Rumah UMKM. Ada Kak Resti Fauziah. Oke, selamat siang Kak Resti. Selamat siang Bang. Gimana kabarnya hari ini Kak Resti? Siap siang dan panas. Panas ya? Iya, ya karena mungkin cuaca di luar juga lagi panas. Karena aku dari Padang Panjang ke Kota Padang. Kan beda ya? Oh iya beda, cuacanya beda. Tapi tetap semangat pastinya? Tetap semangat dan juga pasti berapi-api nih. Walaupun panas, tetap berapi-api untuk bisa sharing bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Oke, untuk mengawali perbincangan kita nih di siang hari ini di Dialog Rumah UMKM, Kak Resti, boleh nggak sih diceritakan terlebih dahulu nih, gimana sih dulu proses awalnya untuk bisa merintis bisnis ini hingga berkembang pesat sampai sekarang gitu? Sebenarnya kalau untuk merintis, aku merintis di part 2-nya Bang. Oke, berarti nggak dari awal berarti? Iya, nggak dari awal. Aku dari tengah. Jadi sebenarnya batik asasi ini tuh 2019 sudah ada. Habis itu setelah diadakan pelatihan yang ada di kelurahan aku Bang. Jadi di semua semua kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang itu diadakan pelatihan batik 20 orang per kelurahan. Jadi kelurahannya itu ada 16. Aku kan dari Kelurahan Sigando tuh. Nah, jadi dari 20 orang, jadi mama lah tinggal 5 orang tuh Bang sama teman-temannya. Jadi beliau tetap jalan dari 2019, tapi ada beberapa keterbatasan. Pertama, kan kelompoknya itu adalah semuanya ibu-ibu. Oke. Ya, jadi tahulah kan Bang, kendalanya pertama agak sedikit gaptek mungkin. Kurang main sosial media atau promosinya kurang gitu. Terus mungkin kombinasi warnanya mungkin yang gelap-gelap aja. Jadi abis kelar kuliah aku baru gabung. Nah itu aku bilang merintis di part 2. Oke, nah ini kan untuk proses merintisnya bisa dibilang nggak yang terjun secara full ya dari awal gitu. Tapi udah masuk di part keduanya gitu. Itu ada tantangan juga nggak sih yang kakak rasakan gitu, Kak Resti rasakan ketika bergabung, kemudian juga ikut nih untuk mungkin ada sistem yang diubah juga atau ada hal-hal yang diubah juga gitu. Tapi kalau Abang perlu tahu, jadi batik asasi kan sekarang udah tahun ke-7 nih Bang. Oke, dari 2019 ya. Jadi dari 2019 sampai 2024 ya. 24 itu batik asasi ini belum punya banner, belum punya kartu nama, belum punya sosial media. Nah, jadi aku sih ngikutin perkembangan batik dari awal sampai 2026 nih. Tapi setelah aku selesai kuliah baru aku terjun yang benar-benar yang kayak fokus lah gitu sama batik. Gitu. Berarti dulu sebelum bergabung secara full di batik, background pendidikannya juga di bidang seni juga kah atau di bidang kriya mungkin? Nah, aku nyebrang banget tuh Bang, Itu. kebetulan. Aku dari dunia pendidikan lah istilahnya. Ya, jadi pengrajin kriya lah gitu. Tapi susah nggak sih untuk adaptasi gitu? Susah Karena banget. Kan backgroundnya dari pendidikan nih. Iya, susah banget, kendala banget aku mah. Yang pertama, kan biasanya orang batik atau orang kriya udah ada background pendidikannya. Basic seninya mungkin ya. Atau memang udah orang seni lah. Aku yang nggak dari dunia seni harus belajar lagi tentang paduan warna, desain motif, desain kayak sekarang apalagi tren tek banget tuh Bang, cepet banget kan. Nah gitu sih, harus ngikutin tren banget aku. Oke, itu di awal terjun ya, bergabung dengan bisnis batik ini, hal-hal yang dipelajari apa aja sih dari Kak Resti gitu? Ini kan kompleks banget nih, harus belajar tentang warna, harus paham juga tentang motif gitu. Apa aja sih yang kakak pelajari di awal ketika join di bisnis batik ini gitu? Di awal sih aku belum fokus ke produk malah, aku fokus ke manajemennya Bang. Oke. Jadi
manajemen keuangan itu kan sensitif banget. Betul. Jadi aku harus benerin dulu manajemen keuangannya. Karena ini kan bentuk kita memberdayakan ibu-ibu juga kan. Jadi Iya. soal ekonomi dan lainnya pasti kan sensitif. Jadi Betul. aku benerin dulu manajemen ekonomi, keuangannya ataupun sistem pembagian. Nah, itu penting banget kan, Betul. Bang. Sekarang kita alhamdulillah ada sekitar 15 orang ibu-ibu yang kerja sama Iya. abang-abang juga. Jadi kita malah pas aku baru terjun ada konflik, Bang. Konfliknya itu misalkan gini, abang datangnya pagi, yang kakaknya datangnya siang, sama aja tuh, Bang, pembagiannya. Untuk pembagian Iya, upahnya mungkin upahnya. ya. Berarti kan nggak itu Nggak dong, fair juga. nggak fair juga dong. Habis itu kita memutuskan untuk ya udah kita hitungnya per lembar. Jadi kita diskusi, ya udah ini satu lembarnya berapa gitu, baru enak di situ. Oke, Kak Resti ini kan bisa dibilang Gen Z ya. Iya. Gen Z ketika beradaptasi dengan lingkungan yang baru mungkin. Yang usia atau gap usianya jauh di atas kita itu bagaimana tantangannya gitu. Terus kesulitan yang dihadapi selama ini juga apa sih gitu. Ego ya, Bang. Mm-mm. Karena kita Gen Z ya. Oke. Terus yang kita hadapin ibu-ibu. Nih ibu-ibu ini kan manusia yang paling benar, Masya Allah, benar kan. Kan kiri Oke. belok kanan aja bisa beliau kan. Jadi iya, ternyata kita harus pendekatan secara Pendekatannya emosional. baik juga. Tapi bisa akhirnya untuk bisa menghadapi dan komunikasi yang dijalin dengan ibu-ibu yang ada di komunitasnya juga berjalan baik berarti akhirnya. Kayaknya background SPD ku mungkin kepakainya di sana sih Kepakainya di kayaknya. sana. Cuman itu aja sih kepake Oke, kayaknya. berarti memang tidak ada yang sia-sia juga ketika Iya. mengambil jurusan pendidikan, tapi akhirnya kepake di lingkungan atau di komunitas Iya, gitu ya. sih. Oke, untuk saat sekarang ini tentang motif ya, ini kan belajar dari awal banget. Motif pertama kali yang dulu Kak Resti pelajari itu motif apa gitu? Kita kan nama brandnya Batik Asasi, Bang. Oke. Jadi Asasi itu kita ambil dari nama masjid yang ada di Sigando, di kampung kita. Jadi kalau dari rumah nenekku ke masjid itu jaraknya 20 meter. Oke, Jadi lumayan dekat ya. Lumayan dekat kan. Jadi sebenarnya aku sebagai anak nagari atau pemuda juga ingin nih, Bang, kenalin ada loh surau. Kalau sebelumnya Asasi itu namanya Surau Gadang. Iya. Surau Gadang Gunung. Jadi namanya Asasi setelah itu masjidnya udah berdirinya kalau nggak salah 1700-an deh, Bang. Udah masjid tua banget kan. Jadi aku angkat lah ke motif batik. Yang kayak itu yang di hijau, itu kan aku ambil jadi aku patenin jadi logo sekaligus motif pertama yang ada di Asasi. Gitu. Itu belajarnya susah nggak sih? Karena mengangkat dari background daerahnya gitu ya. Iya. Mengangkat dari kearifan lokal mungkin hal-hal yang unik dari daerahnya sendiri Iya. diangkat dan diadaptasi menjadi motif batik itu bagaimana proses yang kakak lalui waktu itu? Bingung juga ya, Bang. Maksudnya tuh aku bukan dari kriya dan gak hobi gambar. Jadi aku punya teman nih, Bang. Ya. Yang kuliah juga di bidang seni. Jadi aku sebagai istilahnya otakku ada bercerita. Oke. Jadi aku sampaikan. Jadi beliaulah yang memvisualkan apa yang ada di pemikiran begitu. Itu prosesnya lama nggak sih Kak Resti waktu itu? Ketika memvisualkan background daerahnya menjadi sesuatu yang bernilai gitu, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu Iya. lama nggak sih prosesnya? Lama sih, Bang. Sekitar 5 kali 6 kali ngopi kayaknya deh ada. 5 kali sampai 6 kali ngopi baru tercetus. Iya, kayaknya ini deh. Nanti ini tambahin boleh nggak sih gitu. Nanti kan takutnya ada komposisinya yang nggak sesuai. Iya. Nanti ada yang terlalu menonjol ya gitu, Bang. Komposisi itu di batik ternyata sengaruh itu. Oke. Nah, untuk pembagian jenis-jenis batik nih. Biasanya kan kalau kita nih sebagai orang-orang yang tidak terlalu mengenal dunia batik ini ngelihat batik, oh ya ini sebatas batik aja nih, karya yang luar biasa, karya yang indah. Tapi di balik itu pasti kita juga ingin tahu nih apa aja sih pembagiannya, mungkin dari motifnya atau dari teknik pembuatannya juga Kak gitu. Boleh nggak sih diceritakan sedikit untuk jenis-jenis pembagian batiknya? Jadi kalau sama aku batiknya Iya. ada 3. Oke. Yang pertama ada yang full tulis, Bang. Yang kayak yang di Jogja, Abang lihat mungkin di YouTube Iya. pakai kayak pena. Yang handmade banget Yang berarti handmade ya? banget. Karena tapi semuanya batik kita handmade kok, Bang. Tapi hanya saja ada namanya canting cap, ada canting tulis. Oke. Jadi aku ada yang full pakai canting tulis, ada yang full pakai canting cap, ada juga kita kombinasi gitu. Oke, tapi yang paling jadi best seller dari produk kakak tuh yang teknik pembuatannya gimana? Yang cap. Karena
eh, harganya ekonomis. Jadi kan kalau buat seragam biasanya konsumen maunya yang aku mau batik asli dong biar nggak ada yang sama orang gitu. Tapi harganya yang aku maunya segini ya Kak. Ujung-ujungnya kita lariin ke batik cap gitu. Tetap kita cap satu-satu. Jadi dia kayak sistem stempel gitu loh Bang. Oke. Jadi stempelnya tuh misalnya ada 30 cm, 20 cm kali 20 cm. Jadi di 2 meter kain stempelnya itu harus sesuai Iya. panasnya, suhunya, titik letak motifnya gitu. Biar nggak gitu-gitu. Biar nggak geser juga berarti ya. Nah ini menarik banget ternyata pemirsa, ternyata pembuatan batik yang kita lihat sekarang nih, karya yang sudah jadi, visualnya yang juga sudah indah sekali, ada proses yang berat juga di balik itu. Boleh nggak Kak, Kakak ceritakan juga nih, sebenarnya proses untuk, ataupun tahap-tahap ya, tahapan dalam pembuatan batik dari pemilihan bahan bakunya, kemudian juga pengerjaan sampai jadi itu gimana sih tahap-tahapnya Kak? Tahapnya pertama kita ambil kainnya, yang kedua abis itu kita bikin pola nih Bang. Iya. Kita masuk ke pola dan motif. Jadi nanti yang ke tahap ketiga Bang tergantung nanti Abang mau ngecantingnya pakai cap atau ngecantingnya pakai canting tulis. Oke. Nah abis itu kita masuk ke teknik pewarnaan. Pewarnaan, abis itu kita kunci. Nah di pewarna ini kita juga kebagi dua Bang. Ada pembagiannya juga? Iya, Apa ada aja tuh, yang pewarnanya pakai kimia, kita namanya itu bubuk remasol. Iya. Yang kedua itu ada namanya alami, kita pakai kulit jengkol. Kulit jengkol? Itu kenapa memilih kulit jengkol untuk jadi pewarna alami? Jadi kalau untuk kulit jengkol, Iya. biasanya kan ada tuh Bang, kalau yang di Sumbar ini ada yang dari Gambir, ada yang dari apa? Pinang. Nah, jadi aku waktu kuliah ada tuh Bang, ikut wirausaha gitu-gitu sama teman-teman. Jadi kita kan sedikit meneliti lah membaca beberapa jurnal. Ternyata kulit jengkol juga bisa mengandung tanin. Jadi tanin itu adalah zat warna yang tergantung dalam bahan alami gitu. Jadi banyak pewarna alam. Tapi karena di Padang Panjang itu kulit jengkol cukup meresahkan kalau menurut aku. Kurang berarti untuk stoknya? Enggak, meresahkan. Meresahkan gimana tuh? Gini loh Bang, misalkan kalau di Padang Panjang, Senin sama Jumat itu kan hari balai namanya, hari pasarnya. Jadi itu kulit jengkolnya bisa berkarung-karung Bang, dan itu bau banget kalau di pasar. Jadi limbah berarti jadi ya, sampah limbah, gitu. Jadi aku mulung, jadi jadwal aku tuh terbagi Bang. Senin, Jumat aku mulung, Rabu, Kamis aku ngajar gitu. Selebihnya aku ke galeri gitu. Ini padat banget berarti aktivitasnya. Selain tadi ngumpulin bahan bakunya, ngajar juga. Iya. Ngajarnya di sekolah atau ada galeri khusus untuk ngajar batik juga nih Kak? Ada yang kalau di galeri aku khusus, tergantung ada jadwalnya nanti. Kalau yang itu aku ngajar ekskul Bang, di pondok pesantren. Ada aktivitas lainnya juga gitu. Tapi kalau untuk yang fokus di batik nih, biasanya kan anak-anak muda yang ada di luar sana gitu, termasuk kita lah yang Gen Z ini masih melihat batik ini sebagai warisan budaya atau sesuatu yang sakral lah gitu, nggak bisa dipakai kemana-mana gitu. Mungkin ada yang bilang kuno juga, tapi ternyata sekarang trennya gimana nih Kak untuk batik ini untuk anak-anak Gen Z itu apakah sudah lumayan dekat nih dengan Gen Z atau malah justru lebih jauh sekarang dengan warisan budaya ini Kak? Kalau menurut aku sudah bisa dibilang dekat Bang, karena aku juga ikut sebagai healing treatment juga di batik. Jadi kalau rada-rada riuh gitu, aku bisa ngebatik. Ternyata itu tuh juga buat teman-teman yang agak riuh-riuh, dia juga bisa gitu. Itu gimana prosesnya juga atau cerita di balik itu? Misalkan gini, abang lagi mau healing lah, mau lepas penat sejenak gitu. Abang bisa nanti bikin batik, tapi yang bikinnya bukan aku, abang sendiri yang bikin batik nanti di galeri. Langsung bikin sendiri? Nanti abang yang warnain, abang yang ngunci gitu. Pokoknya prosesnya abang yang jalanin gitu. Jadi itu tuh abang juga bisa ngerasain gini loh cara bikin batik gitu. Biar tahu juga ternyata di batik itu nggak cuman kain bermotif aja. Betul. Ada filosofi-filosofi yang tergandung dalam motifnya gitu. Nah cara mengedukasinya gimana nih? Kak Resti, kan kakak dari background pendidikan ya? Iya. Apakah untuk mengajar atau memberikan edukasi kepada Gen Z di luar sana dan juga orang-orang yang datang ke galeri tentang batik ini
susah untuk dilakukan atau malah justru seru nih untuk bisa kayak sharing juga dengan teman-teman yang mau belajar batik? Ada juga? 2 tahap, Bang. Oke. Aku nemuin yang pertama awal tuh kesusahan pendekatannya, ini Gen Z maunya gimana sih? Walaupun diarahin kemana iya, gitu ya? walaupun aku sama-sama Gen Z, Mm-mm. tapi ya rada-rada riweh juga Iya. menentukan mood Gen Z ini mau kemana gitu kan. Moodnya gitu. Moodnya. Jadi pertama, enggak lah Kak, batik tuh kan gini, nanti tua loh gitu kan. Kebanyakan Gen Z. Enggak Kak, coba deh sini-sini dulu. Ternyata kita harus pendekatannya melalui sosial media. Oke. Berarti pendekatan kunci ya adalah pendekatan yang bisa dilakukan ke Gen Z ini Iya. adalah bagaimana dekat dengan media juga gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya kita ngajarinnya dengan cara yang konvensional, pasti mereka juga nggak bisa nerima secara langsung gitu ya. Iya, karena mereka malah lebih percaya sama apa yang mereka lihat di HP. Jadi, oh berarti batik tuh nggak cuma ngenyanting aja ya, ada yang lain-lain juga. Jadi nanti kita bikin kelas biasanya gitu Bang. Jadi mereka datang ke galeri, nanti coba deh gitu. Habisnya Oke. gitu. Nah, ini kayaknya semakin seru nih. Iya, benar. Abis ini kita juga bahas tentang Gen Z dengan batik, kemudian juga proses cantingnya juga. Dan mungkin bahkan nanti kita juga bakal cobain nih cara membatik yang benar Boleh, itu. Gimana. boleh. Tapi kita iklan terlebih dahulu, jadi Siap. iklan terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Rumah UMKM. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Wah, luar biasa sekali pemirsa, selain karya-karya yang indah yang dibawa hari ini, ternyata visual yang disajikan sebelumnya juga memanjakan mata sekali nih Kak. Ini keren banget dari segi pengambilan videonya juga, terus juga dari isi atau konten dari videonya juga luar biasa banget. Tapi boleh nggak di-spill atau diceritain ke pemirsa yang ada di rumah tadi, proses yang memang di video itu ada apa aja sih Kak? Karena kan kita ngeliat tadi juga banyak nih prosesnya Iya. gitu. Ada dari tulisnya juga, mencetaknya juga gitu. Tapi detailnya boleh nggak Iya, dijelaskan sebenarnya juga? yang dari video tadi itu tuh mewakili beberapa langkah-langkah atau Oke. prosedur yang kita jalanin pas bikin batik, Bang. Jadi pertama itu kita bikin pemolaan, Polanya. iya, pola batik motifnya bisa kita gambar atau kita ukur sesuai dengan pola apa yang kita mau. Habis itu ada tulis, habis itu dicap, habis itu diwarnain, mengunci. Jadi yang abang lihat tadi panci gede tuh Iya. panas-panas gitu, itu adalah proses penglorotan. Jadi proses penghilangan lilin atau malam yang ada di kain, kita rebusnya nanti ditambah pakai soda as namanya gitu. Oke. Habis itu dikeringin lagi, habis itu dicelup ke warna lagi, dikunci lagi. Nah gitu. Jadi barulah jadi batik yang dipakai sama modelnya tadi. Oke, ini kan prosesnya panjang ya. Nah sebenarnya yang paling susah dan paling berisiko untuk ya misalnya batiknya rusak atau gagal itu di bagian mana sih Kak? Menurut aku di bagian cap. Dicap ya? Iya, jadi kan itu capnya kan stempel tuh Bang. Jadi harus presisi banget tuh. Betul. Harus nemu titik sama titik. Kalau enggak nanti mencang-mencong motifnya. Ya, yang kedua lilinnya suhunya harus sama panas. Iya. Jadi misalkan yang kainnya kan kayak gini nih. Jadi sebelah sini nih nanti suhunya pas abang ngecap sebelah sini suhu panasnya itu 35 derajat misalnya. Tiba-tiba hujan tuh. Oh iya. Nanti yang suhu ini udah bagus nih, pas sampai sini nggak nembus. Jadi kalau lilinnya nggak nembus, itu pewarnanya nggak kelihatan Bang. Jadi masuk ke lilinnya. Jadi ya perlu kita rebus lagi, hilangin kita mulai dari nol lagi gitu. Dari polos lagi berarti? Iya, kita mulai dari polos lagi. Itu berarti memakan waktu juga ya Kak untuk pembuatan, misalnya untuk pewarna atau penulisannya juga gitu ya? Makan waktu sama pemikiran sih. Pemikirannya Aku juga. sih kalau kainnya udah salah aja, udah stres, udah kayak makan lagi, nyemil lagi Oke, gitu. tapi sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pengrajin batik itu apa aja sih Kak selain tadi kesabaran ya? Skill apa aja sih yang memang harus diasah banget nih untuk bisa menghasilkan karya yang bagus juga? Sabar dan masa bodoh. Masa bodoh? Maksudnya gini loh Bang, kita kan sebagai pembatik misalnya kayak gini nih. Kayaknya kain aku belum cocok deh buat pameran. Kayaknya kain aku belum cocok deh sama tren. Terlalu overthinking gitu ya? Ya Gen Z lagi lah, overthinking banget. Iya. Jadi kita masa bodohnya, tapi tetap kita evaluasi lagi. Betul. Kainnya gimana. Kalau kayak masa bodoh toh aja itu kan tidak membangun. Berpengaruh juga ke kualitasnya Iya. gitu ya? Tapi sih aku kadang-kadang kan kalau kita sebagai pembatik awal waktu itu, kayaknya ketuaan deh, kan dianya nggak terlalu tua, kan aku nggak, jadi aku tuh sebenarnya bangun Asasi ini mulainya dari kain klasik Bang. Oke, kain kain Jawa. klasik, ya. Kain Jawa tuh kalau batik ini disebut sama orang Sumbar atau orang Minang dulu sama kita-kita nih kain Jawa. Jadi warnanya itu warna sogan. Jadi Oke. warna-warna yang coklat gelap gitu. Tapi banyak yang itu tuh Bang yang bilang terlalu gelap buat sekarang. Tapi kalau menurut aku mah sekarang orang trennya udah lama lagi, udah jadul lagi sekarang. Udah balik ke tren-tren lama juga gitu ya? Kayak yang Gen Z sekarang malah mereka udah pede Bang, pakai kode tanah liat. Sekarang udah zaman berkain juga, Iya, banyak zaman juga berkain. ya. Yura Yunita tuh kan berkain-kain kan. Jadi sekarang kayaknya Gen Z udah mulai ikut berkain dan berbaju kurung. Iya kan. Udah berhasil lagi berarti marketingnya untuk bisa bawa Gen Z untuk Iya. bisa melestarikan lagi ya. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan. Kayaknya Gen Z harus pakai batik sih, sayang kan. Apalagi batik yang memang ada ciri khas Minangnya. Betul. Kayak aku kan batik Asasi, aku kulik-kuliknya motifnya dari yang ada di ukiran yang ada di Masjid Asasi Bang. Jadi ada beberapa motif, mungkin abang tahu tiap pulang patang, Iya. kalau paku gitu-gitu. Aku sih ngangkat
yang apa motif lama, memperkenalkan motif-motif itu ke anak muda, tapi warnanya warna tren. Kayak aku sekarang Oke. kan nguping banget nih, Gen Iya. Z banget nih. Keren sih. Ya. Berarti memang ada modifikasi juga. Kalau modifikasi aku sih lebih ngikutin tren warna gitu. Oke, baik. Nah, ini sayang banget rasanya kalau kita nggak memperkenalkan ke pemirsa yang ada di rumah nih produk-produk yang sudah dibawa hari ini. Boleh, Kalau misalnya kita cerita aja tapi nggak ngelihat hasilnya langsung, Iya. karyanya langsung, kayak ada yang kurang juga nih. Tapi boleh diceritakan dulu atau diperkenalkan satu-satu Kak tentang karya yang sudah Oke. dibawa hari ini nih gitu. Mulai dari ujung sana aja di sebelah sana. Iya, Yang kita lagi mulai berdiri juga. dari tante-tante gemoy ini. Oke. Jadi si tante ini pakai sarung selendang namanya Bang. Oke. Jadi ini adalah pakaian bundo kanduang atau putih bungsu juga. Jadi ini baju kurang basiba Bang. Basiba ya. Iya atasnya. Abis ini rok yang motifnya ini. Abang tahu nggak ini apa? Oke, itu motif apa ya? Eh, Apa tuh Kak? Kayaknya nggak tahu. pucuk arabuang. Pucuk Kalau di arabuang. Minang namanya pucuk arabuang. Kalau di Jawa namanya tumpal. Oke. Nah, tumpal. Ini tumpal. Jadi warna sogan tadi kan aku bilang warna-warna jadul, warna-warna klasik. Jadi coklat ini sogan namanya Bang. Sogan. Jadi ini jambul kita jambul langsung Bang dari kainnya. Jadi kita buka satu-satu benangnya. Oke. Kan ada yang orang dari benang tuh. Kalau aku kurang suka karena aku lebih suka yang jadul. Kayak Yang biar masih kainnya tradisional, ada iya. tradisionalnya juga gitu ya. Jadi si tante ini pakai set sarung selendang dengan motif burung kuau. Dengan motif apa Kak? Burung kuau namanya. Kalau ini, Oke. abang tahu nggak ini apa ya? Ini kayaknya salwa ya? Iya Salwa salwa. ya? Jadi ini buat pangulu, topinya buat pangulu. Ini pakai kulit jengkol tadi Bang, pewarnanya. Oke. Habis itu ada deta. Ini dengan deta motif juga. barara namanya. Motif barara untuk salwanya. Jadi dalam motif barara ini ada apa ini? Rangkiang, carano, sama dulang. Oke. Dari jauh mungkin nggak terlalu detail kelihatannya. Mungkin boleh kita perlihatkan juga. Ini untuk motif-motif yang ada di salwa ya. Iya, Di salwa ini ada beberapa motif yang memang representatif gitu. representatif Cenah. Minangkabaunya. Ada Iya. rangkiang juga di sini gitu ya. Rangkiang. Ada rangkiang, terus juga Ada carano. di sini ada carano, ada apa lagi nih di Dulang. sini? Dulang. Dulang. Oke, ada dulang di sini. Yang tiga ini dulang Bang. Jadi kalau di kampung Iya, aku betul. itu kalau dulangnya tiga, misalnya nanti abang nikah toh, Iya. nanti keluarga perempuannya dilihat dulu keluarga perempuannya mau bawa dulangnya 2 apa 3. Kalau 2 berarti masih gadis anak Oke. darahnya. Kalau 2 berarti abang harus pertanyakan lagi ke keluarga si Oke, pihak baik. perempuan. Ada makna dan Ada filosofi di balik itu maknanya, juga gitu ya. Oke, ini keren banget sih dari Iya. satu karya aja itu udah banyak banget makna di balik Banyak-banyak, itu, ada filosofinya iya, juga ceritanya. gitu ceritanya. Kalau yang ini Deta ya, Iya, deta dengan motif badamudia. Deta dengan motif Badamudia. Badamudia. Ini apa makna dan filosofinya Kak? Ini sebenarnya pesanan waktu itu Bang dari Dinas Pariwisata Oke. Sumber. Mau dibikinin dong badamudia. Jadi motif itu punya pariwisata. Jadi mungkin abang nanti bisa searching di Google, gitu. Ada maknanya juga. Ada maknanya Baik. juga. Nah ini terakhir nih di sebelah sini kita juga bisa melihat ada beberapa karya juga yang dibawa hari ini, kain ya? Iya kain. Kain-kain dengan motif dan warna-warna juga Iya. yang bervariasi juga gitu. Oke, ini ada beberapa warna nih Kak. Boleh nggak sih dikasih tahu juga ke pemirsa yang ada di rumah tentang makna-makna apa aja sih yang ada di balik warna-warna ini atau dengan motif-motif ini juga gitu? Itu yang di atas Bang, yang paling atas coklat tuh. Iya. Itu sama motifnya sama salwa tadi. Tapi Iya. menggunakan pewarnaan dari kulit jengkol juga. Berarti untuk kulit jengkol ini juga sangat penting ya dalam pewarnaan Iya. dari batik-batik yang Kakak hasilkan. Ini Sebenarnya yang kulit pertama. jengkol tuh nanti setelah kita kunci namanya Bang, fiksasi namanya. Oke. Proses fiksasi itu nanti ada 3 sifat warna yang akan kita dapatkan. Yang ini dari kapur, Iya. yang di bawah itu Bang izin, di bawah Oke. itu Yang paling dari bawah ya? tunjung. Iya, itu dari tunjung. Yang di atas itu dari tawas. Oke. Jadi ada 3 sifat warna. Jadi kalau kapur itu arah ke krem turunannya, kalau tunjung itu arah ke abu-abu. Kalau yang di atasnya itu agak soft gitu bawaannya gitu.
Baik, berarti memang untuk masing-masing warna ini juga ada klasifikasinya, ada penggolongannya juga. Mungkin dari bahan atau dari teknik pengerjaannya juga berarti. Iya, dari pengunciannya. Penguncian warnanya gitu. Tapi sejauh ini yang paling dicari nih sama konsumen yang datang ke galeri kakak tuh yang mana sih motifnya atau yang warnanya yang seperti apa sih? Yang dipakai tante ini biasanya. Ini jadi best seller juga? Iya, sarung selendang ya dengan warna-warna yang kalem, gelap, klasik gitu. Karena biasanya baju-baju Padang kan identiknya merah, coklat, sogon Iya, gitu-gitu yang cerah kan. gitu ya. Mungkin yang gelap juga ada gitu. Iya. Oke, tapi sekarang yang untuk Gen Z ya, kan ini produk-produk yang biasanya kita temuin untuk acara-acara adat atau Iya. acara-acara yang memang sering dilakukan di masyarakat juga. Seperti tadi baju kurang basiba, Iya. terus juga ada saldo, ada deta. Tapi kalau untuk Gen Z nih, anak-anak muda sekarang yang mau berbatik, yang mau mencoba untuk pakai batik, ada nggak sih produk-produk terkini yang mungkin kakak hasilkan juga? Bisa juga dengan pemilihan warnanya, Bang. Oke, dari pemilihan Contohnya warnanya. yang nomor 2 tuh ungu banget tuh, warna girly-girly ungu, Yang ini ya? manja Oke. gitu. Habis itu yang hijau. Nah itu Bang yang aku bilang motif asasi, motif pertama kali kita. Ini yang pertama kali dibuat di Yang galerinya? hijaunya, yang kayak rumah gadang. Jadi kan asasi itu kan masjid, tapi mirip rumah gadang. Iya. Nah itu kita visualkan jadinya motifnya seperti itu. Wow. Kalau yang buat Gen Z juga ada kain yang berwarna cerah atau enggak sekalian bombers yang kayak aku pakai. Bombers, jaket gitu-gitu. Oke, baik. Kalau untuk pengerjaan nih Kak, biasanya dalam membuat karya batik ini, baik itu dari kain ataupun dari produk-produk lainnya juga, itu membutuhkan waktu berapa lama sih gitu? Dan target untuk hasil karyanya berapa sih gitu? Minimal kita satu kainnya 4 hari Bang. Satu kain 4 hari? Itu yang minimal banget ya. Tapi kalau yang maksimal itu kita ada di selendang sarung yang dari pewarnanya dari tanah liat Bang. Oke. Jadi proses pemulaan gambarnya itu ada seminggu, nyantingnya ada seminggu, pewarnaannya ada sekitar 20 hari. 20 hari untuk pewarnaan? Jadi totalnya dekat-dekat 2 bulan lah siapnya. Oke, itu ada berapa karya sih yang bisa dihasilkan dari 2 bulan pengerjaan itu Kak? Satu kain? Wow. Satu kain. Berarti lama banget ya untuk ngerjain Iya. satu karya gitu ya? Jadi sebenarnya kalau pembatik, kenapa sih batiknya mahal? Kenapa nggak pakai batik yang ini aja atau batik printing misalkan gitu yang meteran? Sebenarnya itu kalau dari aku segi pembatik, meteran itu sebenarnya itu bukan batik sih Bang, itu adalah kain yang bermotif. Kalau batik itu kan sebenarnya ada torehan lilin melalui proses pewarnaan gitu, ada lilinnya gitu. Kalau aku mah lebih suka batik asli, walaupun satu warna, 2 warna, tapi kan kita yang bikin, kita tahu prosesnya gimana gitu. Dan jadi autentik pastinya. dan autentik, nggak bakalan sama orang sih gitu. Oke. Nah Kak, ini menarik juga nih tentang tema kita hari ini tentang canting ya. Iya. Ini canting ini sebenarnya boleh diceritakan juga sih apa sih, terus juga proses apa sih sebenarnya canting atau mencanting ya kita bilangnya gitu. Ngapain sih Kak kalau untuk Canting mencanting? itu sebenarnya alat Bang. Jadi alat kayak pulpen, kayak pena. Tapi kalau pena kan tintanya kan tuh bener-bener pure tinta. Iya, Kalau betul. kita nyanting pakai penanya itu canting namanya, lilinnya itu malam. Lilinnya malam namanya ya? Tintanya malam, Tintanya lilinnya malam. malam. Maksudnya Oke. itu lilinnya malam, tintanya malam gitu. Oke. Tintanya dari lilin malam gitu. Berarti memang alat, nama alatnya. Iya, gitu. nama alatnya canting, prosesnya menyanting gitu. Canting ini berarti menyanting ya, menyanting Iya, ini. nyanting. Berarti untuk batik tulis berarti Kak? Iya, batik Kalau untuk tulis. yang cetak berarti beda lagi? Iya, cap juga. Nah, Cap juga? Nyanting cap namanya gitu. Oke. Berarti memang yang paling menguras tenaga, emosi itu yang bagian canting ini Iya, ya? nyanting sama cap. Nyanting Karena sama cap. kalau nggak presisi aja kita rebus lagi ulang dari nol gitu. Oke, berarti tentang karya-karya luar biasa yang hadir hari ini dari tadi baju, kemudian juga ada pakaian-pakaian tradisional seperti salwak dan deta ini ada proses yang dilalui di baliknya gitu. Ada kesabarannya juga, Kesabaran mood yang juga. berubah-ubah juga gitu ya. Ternyata iya sebagai pekerja kria, ternyata kita juga butuh mood juga Bang. Iya. Kita harus sesuaiin banget tuh mood. Karena tuh kalau nggak
kalau dipaksain kan kita nggak sama hati kerjanya. Ternyata ada aja nanti tragedi yang terjadi di kain gitu. Baik. Nah, biar nanti setelah ini mood kita naik nih hari ini, walaupun panas, cuaca panas hari Iya, ini, boleh. tapi kita mau naikin mood dan berkreasi nih hari ini. Boleh. Boleh habis ini kita berkreasi dan pemirsa di rumah juga pastinya menunggu nih seperti apa proses yang akan kita laksanakan setelah ini untuk membuat batik dengan karya yang indah dan luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu, harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan. Saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya kita udah berbincang banyak hal dengan Kak Resti tentang batik dan juga motif-motif serta proses pengerjaannya. Dan sekarang kita bakal berkreasi untuk melihat langsung bagaimana proses dari membatik ini nih. Oke, langsung aja nih kita persilahkan untuk Kak Resti untuk bisa memperlihatkan juga kepada pemirsa yang ada di rumah, dan juga kita masih belajar ya di sini untuk bisa mencanting ya, hari ini mencanting dan berkreasi untuk menghasilkan batik yang indah juga. Oke, langsung aja Kak, boleh. Jadi ini adalah proses nyanting namanya Bang, yang kita nyanting pakai pena namanya. Jadi ini tuh namanya pena, tapi kalau orang umum pena, tapi penanya itu biasanya kita pakai pena itu pakai tinta. Jadi kalau di proses batik itu kita penanya namanya canting, lilinnya tintanya itu namanya lilin gitu. Jadi sekarang aku lagi demo ya, apa ya ini namanya? Demo buat nyanting. Jadi proses kuda-kudanya itu biasanya boleh dibantu? Ada yang mau dibantu berarti? Aman. Biasanya itu kuda-kudanya itu kita 90 derajat dari kompor. Miring ada gini. teknik yang khusus juga, 90 derajat dari kompor ya? Iya, abis itu kita ambil lilinnya panas, kita harus pasti nih banget nih Bang, lilinnya udah panas. Jadi supaya nggak netes, kita giniin dulu ke kertas, jadi kita ini proses nyanting. Tuh. Baru kita ikutin pola atau motif yang udah kita gambar. Oke, kita bisa ngelihat juga di sini pemirsa, ternyata untuk proses mencanting ya, ini butuh ketekunan, ketelitian, dan juga kesabaran. Harus ekstra hati-hati banget. Harus satu-satu garis, karena ini lilinnya panas banget nih Bang. Kalau nyampe kita kena tangan aja udah melepuh deh. Jadi kita pelan-pelan banget. Karena mungkin di pemirsa yang ada di rumah juga bisa melihat ya, bahwa memang untuk proses ini kita juga manasin ya. Untuk tintanya kita harus panasin terus. Panasan malam namanya. Malam ya. Untuk malam ini harus terus dipanaskan pemirsa, biar nanti digambar atau bisa langsung tembus. Jadi kainnya. Dia itu harus tembus kayak gini loh Bang. Ini kan ada lilin nih. Iya. Jadi yang lilin ini harus nembus ke belakang. Kalau misalkan dia nggak nembus, nanti kalau kita kasih warna, misalnya aku kasih yang ini, yang pola ini nih motifnya hitam, pasti dia nanti keluar garis Bang. Jadi fungsi lilin itu sebagai pembatas warna. Pembatas warnanya juga. Jadi kalau pembatas warnanya nggak nembus, otomatis pewarnanya nembus dong kemana-mana gitu. Ini tekniknya juga harus diperhatikan juga gitu. Kalau nggak nembus bisa juga Abang siasatin kita nyantingnya dari arah belakang. Dari arah belakang juga. Tapi kalau untuk hasilnya nanti apakah beda nih Kak? Kalau misalnya kita cantingnya itu dari depan objek kainnya dengan dari belakang, itu apakah sama nanti gitu? Sama sih, karena polanya depan, kalau batik asli itu depan belakangnya sama gitu Bang. Tapi yang penting tadi tembus ya? Tembus, harus pertama tembus, lilinnya harus panas. Biasanya suhu lilinnya itu di 80-an. 80 derajat? 80 derajat. Bisa kita tandain dengan cara, misalnya kalau kayak gini, kita gimana tuh yang namanya itu? Kita tarik ke atas gitu Bang, kita tumpahin. Kalau seandainya masih kental, rada kental kayak gini, berarti ini masih kurang panas sebenarnya. Mungkin karena studio juga dingin kan. Jadi kita harus panasin lagi lilinnya gitu. Berarti memang untuk suhunya juga harus terus dijaga ya. Dan harus stabil. Dan harus stabil untuk membuat batik ini dan tapi juga mencanting. Enaknya kita pakai batik tulis itu Bang, motifnya itu nggak berulang gitu. Jadi kita bisa custom. Nanti aku maunya bagian depannya ini ya, bagian belakangnya ini ya. Tapi kalau batik cap, kayak yang dipakai tante yang ini, kan dia berulang gitu. Benar. Oke, boleh nggak sih Kak kita lanjutin lagi nih untuk mencantingnya sedikit lagi ya? Boleh, Karena kan kita melihat di sini untuk polanya ini tidak berulang ya? Tidak berulang. Tidak berulang. Ini memang jadi ini bagian depan nih Bang, pola depan. Kalau kita jadiin jaket, ini pola depan. Ini nanti bisa jadi pola lengan. Iya. Yang ini pola belakang nanti gitu. Oke, berarti masing-masing sisinya itu punya motif yang beda juga, berbeda ya? Nanti di tangan beda lagi gitu. Oke, wah ini kita melihat pemirsa di sini untuk kain yang sudah dikasih motif aja itu udah mulai kelihatan ya? Iya, arahnya mau kemana gitu. Dan kita melihat di sini kalau untuk motif ini nih Kak, apa sih makna atau filosofi di balik motif yang kita buat hari ini? Boleh nggak diceritakan juga ke pemirsa yang ada di rumah? Ini rangkiang Bang. Rangkiang?
gambaran kita sebagai orang Minang gitu, ada rangkaian. Oke. Habis itu namanya ini akajariamun. 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 Itu apa Kak? Jadi akajariamun itu tumbuhan yang tumbuh di kolam atau mato air namanya, yang ada di belakang Masjid Asasi. Oke, ini balik lagi ke kearifan Asasi, lokal, ke Asasi iya, tadi ya. Jadi akajariamun tuh kalau kita boleh umumnya itu kayak rumput lautnya Iya. deh, tapi versi Asasi gitu. Oke. Karena rumput itu tuh tumbuh subur Bang di bawah itu. Jadi sebenarnya kolam itu dalam tuh Bang, sekitar 4 meter ada. Iya. Tapi karena rumput itu tumbuh, kita kayak ini kok cetek gitu kolamnya, padahal itu kok. Jadi kita harus hati-hati gitu. Oke. Terus ada apa lagi nih Kak di sini yang memang menggambarkan banget untuk identitas batik yang Ada kita buat hari ini? bunga-bunga Mm-mm. sebagai perempuan, karena sebenarnya yang mesen kain ini perempuan. Oke, Nah, ini berarti udah ada yang mesen nih? udah ada yang PO. Jadi dia mau tipis-tipis masukin yang tapi nggak Minang banget gitu katanya. Oke, tetap ada modifikasi dan Iya, mix juga dengan mix motif-motif juga, terkini gitu. Rencananya mau diwarnain warna apa nih Kak untuk base dari warna kainnya juga? Nanti mau warna gradasi. Oke, warna gradasi. Kayak warna pelangi gitu. Jadi ada gitu gradasi-gradasi warnanya gitu. Oke, baik. Ini kan Boleh. kita melihat nih pemirsa, ternyata proses untuk membuat batik ini tidak sebentar. Ada step-step yang bisa kita lakukan juga. Iya. Tadi dari mulai canting ya, mencanting. Habis ini apa lagi untuk prosesnya Kak? Ini proses awalnya nih Bang. Kalau Abang bisa lihat tuh. Oke. Ini kan pensil nih. Jadi kita pola dulu, kita Untuk motif bikin dulu polanya. gambarnya. Habis itu baru kita nyanting lagi, kita Iya. tegasin pakai lilin malam sebagai nanti pembatas warna. Habis ini kita colet namanya Bang. Proses Oke. pewarnaan. Jadi kita satu-satu pakai kuas gitu. Satu-satu lagi. Iya, satu-satu lagi Wow. pakai kuas, misalnya mau ini warna pink, ini warna biru gitu. Jadi berarti satu-satu. Jadi harus hati-hati biar nggak bleber. Kalau bleber nanti nggak bagus. Harus diulang lagi berarti dari awal. Atau ada hal yang bisa diakali juga nih untuk bisa? Ada sih akalin. Contohnya kalau ini warnanya terang, nanti kita nembok namanya Bang. Jadi mempertahankan warna yang udah ada sama batik. Oke. Berarti warna dasarnya Abang harus gelap dari motif. Kalau kita mau, kalau pembatik mau menyembunyikan kesalahannya, Oke, gitu ini bisa. sebuah kunci juga. Iya, gitu ya. bisa juga. Tapi kalau kita tentuin dulu Bang, desainnya dari awal tuh, kita mau dasarnya itu warnanya soft Iya. atau ke yang lebih gelap, pekat gelap yang pekat gitu. ya. Berarti kalau lebih soft kita harus hati-hati banget ini, nggak boleh yang namanya cedera. Oke. Kalau warna gelap kita masih bisa napas dikit tuh Bang. Kalau udah warna terang misalnya krem aja udah habis deh gitu. Ini sangat hati-hati dan butuh kesabaran ekstra juga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kesabaran dan juga mood ya, ini kan pastinya butuh bagaimana kita emosi kita harus stabil juga untuk buat batik ini sebuah karya gitu. Apa sih hal-hal yang Kakak lakukan? Mungkin sebelum bikin batik ini ada ritual sedikit juga nih, ritual kecil-kecilan di rumah juga biar lebih rileks juga untuk ngerjainnya gitu. Biasanya bangun tidur ambil napas dulu, ngopi gitu, kayak nyari angin dulu, baru kita panasin semangat kayak coba deh panasin kompor dulu, nanti hari ini mau apa gitu. Nanti tergantung juga Bang, mungkin tim-tim yang lain kan aku sebelum ngerjain kerjaan aku ngerjain kerjaan tim. Misalkan nanti yang tim pewarnaan mau ngerjain kain yang ini, nanti tim yang cap mau ngecap kain yang ini. Jadi aku siap-siapin dulu gitu. Oke, baik Kak. Sebelum kita di penghujung acara kita hari ini, boleh nggak sih kita belajar lagi tentang mencantik ini? Karena pastinya pemirsa yang ada di rumah juga butuh banget informasi dan juga melihat bagaimana sih sebenarnya proses detail dari membuat motif dan juga batik ini gitu. Boleh nggak sih Kak, yang bagian mana sih yang bisa kita Jadi ini sebenarnya kasih kita lagi udah nih? masuk ke namanya isen Bang. Oke. Jadi isen itu adalah isian dari batik. Jadi yang pola yang gede ini namanya kelowong. Oke. Kelowong itu adalah canting untuk kita membuat pola kasar atau pola dasar. Iya. Jadi untuk isian di dalamnya ini namanya isen. Isen. Jadi isen ini nanti terbagi dua juga Bang. Ada yang isen namanya yang ini, yang di dalam daun Iya. namanya isen, yang di luar batang daun ini namanya kelowong. Kelowong. Nanti yang titik-titik ini namanya cecak. Oke. Jadi cek
Tapi boleh kita cobain sedikit nggak sih Boleh, Kak? boleh. Boleh kita cobain lagi gitu. Atau Bang Is mau coba boleh? Takut nih Kak, karena ini pesanan ya. Oh, ya Allah. Orderan nanti Nggak daripada rusak, Kakak aja langsung Ih, yang siap-siap. cobain. Ini kita masuk ke Isen lagi Sebenarnya mau ya Bang. cobain sih Kak, tapi takut gagal. Boleh juga. nanti main ke galeri aja. Oke, nggak langsung ke apa-apa, galeri aja berarti ya boleh. nanti. Nah, Nah, ini ini pemirsa kita kita masuk- lihat untuk isian ya, namanya isen tadi ya Kak. Isen namanya. Isen ini ternyata juga bisa kita lihat bagaimana proses mencantingnya. Ini juga Iya. super hati-hati banget nih pemirsa. Iya. Karena selain Lumayan polanya panas. lebih kecil ya untuk Iya, garisnya. garisnya lebih kecil, lebih detail. Lebih detail juga, butuh kesabaran juga nih pemirsa. Iya. Jadi buat yang masih belum punya kesabaran yang tinggi ya, harus belajar sabar dulu. Tapi mah kalau demi uang harus sabar-sabar aja Harus nggak sabar sih? ya Kak ya, oke. Ini kita lihat pemirsa, proses untuk mewarnai isen tadi ya, atau Iya. isian yang Mengisi mengisi pola-pola yang memang lebih halus, lebih Iya, kecil masih dari sepi. garis luarnya gitu. Ya boleh. Oke. Nah ini kita lihat juga harus hati-hati, Karena ini panas Bang Is. panas juga gitu ya. Heeh. Ini Selain studionya hati-hati- kayak kedinginan deh, jadi lilin aku kedinginan. Iya. Selain hati-hati kita juga hati-hati untuk bikin polanya ya. Kita juga harus hati-hati untuk bahannya karena memang Iya. untuk suhunya panas banget ya. Iya, jadi ada cerita nih Bang. Oke, apa tuh Kak? Dulu kan aku kan beli kainnya ini kan langsung ke Solo. Iya. Jadi karena aku mau harga bahannya itu lebih di bawah, aku beli ke Bukit Tinggi. Ternyata kainnya ini kan sotoy nih Bang. Ah. Jadi ternyata kain yang aku beli satu bal di Bukit Solo, Tinggi di Bukit itu Tinggi? nggak bisa diwarnain. Wow. Karena itu harus dari bahan alam Bang. Jadi kita harus beli ke Memang pusatnya langsung iya, berarti memang ke orang yang bikin batik juga gitu. ya. Oke, baik. Nah ini kan ngomong-ngomong soal batik yang udah banyak banget dihasil ini. Ini udah dijual kemana aja sih Kak untuk penjualannya gitu? Kayaknya udah kemana-mana ya. Amin ya Bang. Oke, ini udah kemana aja untuk Karena proses kita penjualannya? main sosmed, TikTok lah khususnya gitu. Ternyata banyak Bang orang awak yang di mana-mana. Kemarin ada yang di Arab Saudi, ada di Singapura, ada di Jepang. Jadi mereka tertarik, oh ada batik yang rumah gadang gitu. Iya. Karena mereka juga mau membanggakan kalau mereka memang orang awak, orang Minang yang merantau di tanah negeri entah berantah Iya. itu gitu. Jadi kita ngirim juga ke mereka, terus kita ikut beberapa event pameran juga, Inacraft, TII namanya. Jadi kalau yang TII itu basicnya pameran internasional Bang. Jadi didatangkan buyer dari luar negeri, ada 150 buyer gitu Bang, yang datang. Mereka mau nyari produk apa yang ada di Indonesia, Iya. gitu. Kemarin acaranya di BSD di Tangerang. Habis itu Inacraft itu tuh pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita sih mulai memperkenalkan batik itu dari pameran. Ada yang dari pameran perkelurahan, Iya, kota, berarti memang provinsi, dari gitu. skala yang kecil sudah Iya. besar hingga ke luar negeri juga gitu ya Iya. Kak. Oke, baik Kak, karena keterbatasan waktu kita hari Siap. ini seru banget hari ini. Siap. Gimana obrolan kita belajar mencanting juga hari ini dan melihat bagaimana motif-motif memang bisa dikombinasikan antara motif tradisional dengan yang berkembang saat sekarang ini. Oke Kak, sukses selalu Amin, untuk terima kasih usahanya TVRI dan juga udah. semangat untuk terus mengedukasi Gen Z yang ada di luar sana, Siap. generasi-generasi muda agar memang terus mencintai budaya bangsa juga. Oke Siap. Kak, sukses selalu. Terima kasih, Bang. Dan untuk pemirsa, sudah tidak terasa ya 1 jam kebersamaan kita di Dialog Rumah UMKM. Jangan lupa untuk tetap saksikan Dialog Rumah UMKM setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata, saya Syariful Islah, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.